ya. Oke, saya lanjut. Ya. Nah, saya cek dulu gimana dengan koneksinya data. Gak apa-apa, Mas Tommy. Nanti selesai streaming saya upload video rekaman lokal backup-nya. Oke, saya lanjut ya. Tadi kita sudah sampai yang kedua ya. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, kita menggunakan penelitian dengan metode eksperimen. Kalian melakukan percobaan sendiri. Ya, ini eksperimen ya, atau eksperimen orang lain Anda diskusikan dengan mereka yang sudah melakukan eksperimen. Ini metode. Nah, tentunya teman-teman, ini saya sebut zona merah, tidaklah usah sampai ke sana, jauh-jauh ini nanti menjadi berat. Bisa jadi nanti 8 bulan atau 6 bulan nggak selesai kawan-kawanku. Tetapi ilmu ini harus sampai sehingga kalian tidak boleh ngalem bono sembarang-sembarang, nggak boleh ya. Atau bahkan sampai ke grounded riset untuk menemukan sebuah teori. Namun demikian semua adalah konsep dari metode penelitian, sehingga kawan-kawanku harus tahu pohon ilmu dulu baru melangkah, harus tahu dulu petanya, peta butanya kayak apa, blueprintnya kayak apa. Ini yang namanya blueprint dari metodologi penelitian kawan-kawanku. Atau Anda mau action research, mau melakukan penelitian yang by action ya. Anda mau datang ke pantai Florida, Anda mau datang ke mana suatu daerah tertentu lalu bermukim di sana. Nah, ini kan menjadi repot sendiri ya toh. Nah, saya pikir tidak perlu sampai sejauh ini, maka saya gambarkan di sini warnanya merah kawan-kawanku ya. Apa maksud dari warna merah ini? Dari warna merah ini berat semuanya, ini berat semuanya. Nah, tetapi harus saya sampaikan karena ini pun ilmunya metodologi penelitian kawan-kawanku ya. Oke, saya cek lagi. Memang harus selalu saya cek ya. Ya. Jangan putus harapan. Oke, kita sudah sampai sini ya. Ya, saya ulangi yang tadi sempat putus ya toh. Metode yang kita bahas yaitu survei komparatif, eksperimen atau grounded research. Grounded research ini kalian harus meneliti dengan konsep-konsep bahwa dengan temuan-temuan Anda akan Anda berhasil membuat satu teori. Lah ini sangat tidak mungkin untuk klasifikasi calon sarjana S1 seperti Anda. Ini penelitian-penelitian para profesor yang sudah alembono di penelitian cukup banyak sehingga dia bisa menemukan suatu teori ya. Albert Einstein nah itu menemukan teori ya toh. Pascal menemukan teori ya, Kelvin menemukan teori. Nah, itu di sini dia pakai grounded research ya. Tentunya kalian tidak masuk di sini, nih zona merah penelitian untuk kelas Anda. Atau action research ya. Ini juga berat buat kalian semuanya ya. Kok berat, Pak? Ya, Anda datang ke suatu daerah lalu melakukan penelitian di sana, bermukim di sana dalam waktu yang lama ya. Saya akan contohkan yang namanya action research. Saya cek dulu sambungannya lagi. Oke, Mbak Nur, makasih.
Oke, saya lanjut. Yang namanya action research, ya, yang namanya action research itu adalah seseorang peneliti itu melakukan kegiatan langsung di objek penelitian, lalu bermukim di sana. Ini yang namanya Kevin dari luar negeri, dari Belanda, datang ke Sumbawa itu hanya untuk meneliti penduduk Sumbawa itu kalau nggak ada ikan paus, itu mereka akan mati kelaparan. Jadi aneh buat kita. Kita lihat ikan paus itu serem, tapi bagi penduduk di Sumbawa sana, yang namanya menangkap ikan paus itu menjadi kegiatan keseharian. Luar biasa bukan? Nah, ini orang Belanda datang ke Sumbawa hanya untuk melakukan penelitian, benarkah? Ya, benarkah bahwa orang Sumbawa itu kehidupannya dengan cara menangkap ikan paus? Itu benar. Kalian silahkan browsing, ada di YouTube itu ya. Itu yang namanya action research. Ya, Anda ikut aktif langsung di dalam kegiatan yang diteliti itu, ya. Kalau Anda mau menanyai orang yang manjat tebing, ya Anda harus ikut manjat tebing. Nah, itu yang namanya action research, ya. Harus benar-benar ikut terjun langsung. Totalitasnya tinggi. Nah, ini tidak diharapkan buat kalian pada calon sarjana S1, tidak perlu sampai ke sana, nanti menjadi berat, tidak selesai skripsinya nanti. Kapan lulusnya, ya? Oke gitu kawan, saya cek lagi karena memang sinyalnya ndandut ini ya. Bolak-balik putus ya. Oke, saya lanjut lagi. Ya, saya lanjutkan. Oke. Kalau sudah, nah, sekarang golongan atau jenis penelitian yang bisa kita buat. Ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, ya. Nah, mungkin kita yang bisa lakukan untuk klasifikasi S1 itu ya kuantitatif, nggak sampai kualitatif lah. Kalau kualitatif itu Anda harus nanyain satu-satu orang, ya toh. Nah, atau kita bicara dari fungsi dan tujuan. Nah, ini yang zona kuning ya, yang bisa teman-teman masuki di sana, yaitu di fungsi dan tujuan. Ya, yang dasar, yang evaluasi, yang terapan atau pengembangan. Ini yang saya beri hijau ini ya, yang sangat cocok buat teman-teman S1 ya. Untuk teman-teman S1 cocok ini untuk melakukan penelitian di fungsi dan tujuan yang berkait dengan evaluasi, dengan dasar penelitian, atau terapan, atau bahkan pengembangan. Ya, contohnya kalian membuat yang akuntansi ya, Mbak Viko ya, Mbak Tessa, Mbak Ruth ya, membuat sistem informasi. Ini yang masih boom dan masih dibolehkan ya. Sistem informasi manajemen ya, Mbak siapa ya, Trisna Amalia ya. Ini membuat sistem informasi ya, sistem informasi manajemen kalau yang program studinya manajemen. Kalau teman-teman yang program studinya itu di akuntansi ya, sistem informasi akuntansi, fluktuasi pendapatan perusahaan, fluktuasi cash flow yang ada di perusahaan, ya itu bisa kalian buat sistem informasi akuntansinya ya, seperti apa. Tentunya kalau bicara akuntansi harus mengikat nilai rupiahnya, harus ada. Kapan disebut perusahaan itu disebut profit ya, kapan disebut benefit, kapan disebut cash flow-nya itu jelek, cash flow-nya itu rendah, atau cash flow-nya tinggi. Nah, ini yang bisa kalian buat di akuntansi ya, sistem informasi. Kalau di grafis gimana Pak? Di grafis kalian bisa buat juga modeling ya, atau tutorial. Kalian bisa buat tutorial ya, tutorial pembelajaran bahasa Arab di studi kasus di SMP Islam mana ya, atau studi Arab studi kasus di sekolah di pondok pesantren saya begitu ya, dan banyak lagi yang lain ya. Ya, itu kalau di grafis ya, saya cek lagi. Ya,
Ini dari jenis penelitian ya. Nah, yang warna hijau ini yang teman-teman perlu cermati baik-baik. Kita bicara di fungsi dan tujuan. Untuk apa? Misalnya grafis membuat tutorial pembelajaran Adobe Flash. Nah, bisa jadi judul ya, bisa. Nah, tentunya ada kasusnya di mana? Apakah di SMK Grafika, di SMK Grafis, atau kalau di sekolah dasar ya, saya bisa membuat tutorial pembelajaran mengenal huruf hijaiyah. Nah, ini bisa ya. Tutorial pembelajaran mengenal macam-macam hewan invertebrata. Nah, tentunya Anda harus punya potret-potret hewan-hewan invertebrata. Ya, atau tutorial mengenalkan macam-macam unggas. Nah, jadi macam-macam pembelajaran bisa kalian buat bagi teman-teman yang desain grafis ya, yang desain grafis. Oke. Saya cek lagi. Karepe lancar. Ya, karepe lancar. Ini putus ya piye meneh. Ya. Saya kembali lagi ke yang grafis. Tutorial mempelajari software Adobe Photoshop. Nah, Anda bisa buat itu. Ya, yang bagus itu yang Anda punya cara khusus untuk menjelaskan agar audien itu atau yang ditutori itu menjadi mudah paham. Itu akan memberikan nilai lebih ya. Yang menjadi problem berikutnya adalah, Pak, kalau saya itu kan kerja, Pak, gimana saya harus magangnya? Ya magang saja di tempat kerja ya, tidak usah bingung. Nanti judulnya yang dikreasi yang masuk sesuai dengan disiplin ilmu kalian, gitu ya. Oke. Oke, yang akuntansi. Sesuai dengan jenis penelitian ini di akuntansi. Temanmu kerja di toko besi, ada kakak kelas kerja di toko besi. Dia nggak usah keluar dari tempat kerja, dia tinggal buat saja sistem informasi penjualan studi kasus di toko besi Anugrah Jaya Ungaran. Bila bisa, ini bisa menjadi suatu judul skripsi ya. Berbasis apa? Pakai apa software yang dipakai? Berbasis itu softwarenya ini yang namanya dasar evaluasi terapan pengembangan. Jadi bisa ada di sini. Jadi banyak nanti teman-teman akan membuat penelitian, membuat skripsi yang arahnya ke arah evaluasi, ke arah terapan, ke arah pengembangan atau research and development. Meneliti dan mengembangkan. Oh, sudah ada siswa apa sih di kantor tempat saya kerja? Nah, yang belum apa di kantor saya kerja ini apa yang belum ada? Saya buat siswonya A. Nah, itu jadi sebuah penelitian. Begitu ya kawan-kawanku semuanya. Oke. Di manajemen yang teman-teman kita yang jurusannya manajemen, sistem informasi manajemen penghitungan gaji pegawai. Bisa ya, sistem informasi penghitungan sistem penghitungan bonus ya, bonus bulanan, bonus mingguan. Nah, ini yang belum ada di perusahaan kalian, di tempat kerja kalian, di kantor kalian, di tempat kalian berwirausaha pun kalian bisa membuat sisfonya. Nah, itu di akuntansi manajemen ke arah sana. Nah, nanti dipoles atau dikemas dengan software-software yang kalian kuasai, visual.net, minimal visual.net ya. Kalau VB.6 itu sudah terlalu lama, sudah tidak dibolehkan ya, banyak kendalanya ya. Yang multi user lah. Atau Anda bisa menggunakan software-software sudah yang ada di web ya, web design ya, sistem informasi. Oh ya, yang grafis saya ingat nih. Yang grafis bisa membuat sistem informasi geografis. Ya, sistem informasi geografis untuk kebutuhan wisata ya, kuliner, wisata domestik. Nah, bisa kalian buat itu ya. Ini yang grafis. Jadi banyak sekali yang teman-teman bisa buat di skripsi nantinya ya. Saya cek lagi. Oke, lanjut lagi ya.
Nah, jadi seperti itu kawan-kawanku ya. Saya ulangi, ada pendekatan kualitatif dan kualitatif. Nanti soal kualitatif dan kualitatif kita akan bahas lebih lanjut. Saya masih akan membahas perihal yang hijau-hijau ini. Ini zona yang zona-zona yang buat kalian S1 untuk buat penelitian di sana. Ya. Yang evaluasi saya tidak menyarankan kalian masuk ke evaluasi karena ini ada before dan after ya, before dan after. Anda mengevaluasi penjualan produk makanan sebelum masa COVID di Februari sampai setelah masa COVID Agustus atau Oktober nanti. Nah, ini kan butuh waktu yang sangat lama. Nah, saya tidak mengharapkan kalian membuat penelitian di fungsi tujuan untuk mengevaluasi. Ini tidak perlu. Ini nanti Anda akan repot. Anda mencari data yang bulan Februari ya, itu sulit ya, susah ya. Nah, nanti Anda juga harus membuat bahan data yang terkait dengan bulan masa after COVID, yaitu Agustus mungkin atau Desember bahkan. Nah, kapan mau lulus nanti ya. Nah, ini contoh hal-hal yang zona-zona yang masih bisa Anda teliti di sana kawan-kawanku semuanya. Oke. Nah, lalu pendekatannya mau bagaimana pendekatannya ya? Ada dua pendekatan. Pendekatan yang kuantitatif ini berupa nanti hasilnya data statistik ya, data kependudukan, itu penelitian yang menggunakan data-data jumlah orang, berapa penduduk ya, berapa penduduk Indonesia yang kena COVID, itu masuk dalam penelitian kuantitatif. Tapi kalau sampai berapa yang sudah meninggal, seperti masa berapa lama dia dirawat kemudian meninggal, nah itu sudah masuk pada kualitatif. Tapi kalau hanya populasi saja itu masuk pada pendekatan yang namanya kuantitatif ya. Nah, variabelnya banyak ya. Anda bisa melihat dari usia ya. Usia yang rentan kena virus COVID itu usia berapa ya. Nah, tentunya kita bisa mengukur ya. Measurement itu kita mengukur. Bagaimana kita mengukur laju ya, laju perkembangan penyembuhan pada penderita COVID. Nah, kan repot ini ya. Nah, ya. Meskipun ini bisa bersifat instan. Kalau datanya ada di internet ya bisa Anda olah ya, pakai big data ya. Dan penelitian di kualitatif ini sifatnya general, jadi umum, hampir semua orang sudah banyak yang tahu. Ini kita bisa hindari yang sini, maka saya kasih warna merah ya. Saya kasih warna merah. Oke. Nah, sedikit yang bisa kita teliti yaitu di kualitatif, walaupun tidak pure ya, tidak pure kualitatif ya, tidak pure kualitatif. Kita lihat kasus saja. Maka di penelitian nanti di judul skripsi kalian itu ada yang namanya studi kasus ya, ada studi kasus. Contoh ya, contoh Mbak Tessa ingin membuat sistem informasi akuntansi stok gudang ya, di studi kasus di Swalayan Luwes Ungaran. Nah, bisa, ini ada kasusnya ya, ada kasusnya di sana. Atau Mbak Ruth ya, Mbak Ruth, Anda ingin membuat sistem informasi keuangan gereja ya, bisa ya. Gereja itu kan ada pendanaan ya, ada sumbangan enggak ya? Saya tidak tahu persis ya. Tapi pengalaman yang saya dengar dari teman-teman saya yang di Kristiani itu ada ya, sumbangan wajib, ada sumbangan itu ada. Nah, itu bisa dibuat data akuntansi ya. Nah, itu yang namanya kasus ya, kasus. Oke. Bedanya apa? Kalau di kualitatif ini fokus pada masalah ya, fokus pada masalah. Nah, ini yang perlu kawan-kawan cermati. Jangan berpikir sulit atau jangan berpikir terlalu mudah ya, sedang-sedang saja berpikirnya. Apakah penelitianmu itu benar-benar menyelesaikan masalah? Ya, tidak harus berpikir 100% menyelesaikan masalah. Karena Anda hanya meneliti dalam waktu 6 bulan. Ini bukan masalah yang sepele. Anda membuat coding, membuat script, buat program saja butuh waktu yang lama berbulan-bulan, bukan di software itu. Nah, kok mau menyelesaikan masalah? Jadi setidaknya satu masalah yang umum pada kantor tersebut ya, atau spesial ada di kantor tersebut diselesaikan dengan siswa yang Anda buat itu. Nah, ini sudah cukup. Tidak usah berpikir fokus masalahnya sampai tuntas, itu butuh waktu yang lama. Ini sudah expert, ini sudah profesor kelasnya kalau sampai ke sana ya. Jadi tidak usah berpikir berat sampai ke sana.
Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Sedikit lagi. Ya, ini pendekatannya saya ulangi, ada kuantitatif berupa data, kesimpulan statistik, datanya sangat beragam, sangat bervariatif. Cenderungnya kita hanya mampu menjelaskan atau eksplanatif, kita tidak melakukan eksploratif, tapi eksplanatif hanya menjelaskan, explanation hanya menjelaskan saja atau deskripsi saja. Kita juga menggunakan pengukuran alat-alat ukur tertentu dalam melakukan penelitian ini. Sifatnya instan ya, sudah ada ya, nggak usah nyari kasus yang banyak-banyak, sudah ada. Ya, kayak sekarang ini kasus COVID ini kan sudah instan ada ya, nggak usah mengadakan suatu kegiatan di sana. Maksudnya tidak nunggu harus ada kasus gitu ya. Ini sudah jadi kasus ya masalahnya. Nah, sifatnya umum ya, sifatnya umum ya. Ini yang namanya kuantitatif. Misalnya populasi di wilayah Jawa Tengah ini pengendara roda 2 merek A dengan pengendara roda 2 merek B banyak mana? Ini sudah ada datanya. Anda tinggal cari saja. Ini juga sebuah penelitian kuantitatif. Atau Anda mau survei ya. Survei, Anda mau survei. Pak, saya mau survei. Kebetulan saya kerja di perusahaan air mineral, produksi air mineral merek A, B, C seger ya. Nah, Anda mau lakukan. Pak, saya mau lakukan penelitian, Pak. Ini di Jawa Tengah ini sebetulnya populasi yang beli air minum merek A, B, C segar ini tuh mana aja wilayahnya? Boleh, ini yang namanya kuantitatif. Ya, ini yang namanya kuantitatif. Nanti Anda punya peta sebaran penduduk warga Jawa Tengah yang menyukai produk air mineral ABC seger. Nah, ini namanya kuantitatif. Ya, atau Anda mencari data tentang siapa saja sih orang-orang yang naik bis Trans Semarang Bawen itu siapa saja. Nah, ini Anda bisa melakukan kegiatan yang namanya penelitian kuantitatif. Ya, di sini kalian bisa lakukan yang namanya kuantitatif. Nah, saya tidak berharap kalian melakukan penelitian sejauh ini, maka saya buat warna merah. Saya buat warna merah. Saya cek lagi kawanku, sinyalnya masih nyambung atau sudah putus ya. Oke. Alhamdulillah sinyalnya masih nyambung ya. Oke. Ya, saya ulangi lagi di sini ya. Itu yang namanya kuantitatif. Ya, ini zona merah buat kalian ya. Ribet nanti ya. Anda harus nyebar kuesioner ya, paling tidak 30 gitu kan. Ya. Oke kawanku, kita baru sampai di sini ya. Baru sampai di sini di kuantitatif. Saya cek lagi. Oke, sekarang kita masuk yang kualitatif ya. Nanti teman-teman akan masuk ke sini ya. Kasus ya, masuk ke kasus di perusahaan, di sekolah, tempat wisata, tempat kerja, perusahaan, industri, usaha perbengkelan, usaha wirausaha, bisa usaha peternakan, perikanan, perkebunan. Nah, ini Anda bisa masuk ke sini kawan-kawanku ya. Nah, ini bersifatnya eksploratif. Anda masuk terjun di dalam dunia tempat di mana teliti itu ya. Yang kerja di toko silahkan buat siswa di toko, yang kerja di toko silahkan bikin tutorial pekerjaan di toko ya. Apa saja Anda bisa buat ya. Ini bersifat kualitatif, fokus pada masalah meskipun tidak sepenuhnya, tidak 100% menyelesaikan masalah. Anda hanya mengungkap fakta, kemudian mendefinisikan masalah atau mengidentifikasi masalah, lalu membuat suatu masalahnya apa sebetulnya ya. Kemudian kira-kira solusinya apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan, atau pisau bedahnya apa Anda mau menyelesaikan masalah ini. Itu sudah cukup kawan-kawanku untuk level calon sarjana S1 ini kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan tidak perlu saudara sebagai alat ukurnya sendiri, tidak perlu ya, tidak perlu. Bisa orang lain atau pengguna lain terhadap sistem yang ada yang Anda buat ya. Tidak
Ya, tidak boleh menggunakan pendapat Anda. Tidak boleh. Kalian tidak boleh menggunakan pendapat Anda, tidak boleh. Untuk klasifikasi S1 tidak boleh menggunakan pendapat Anda. Kalau Anda mengambil kesimpulan pendapat orang lain boleh, tapi tidak boleh mengungkapkan pendapat Anda sendiri tanpa fakta yang mendukung, tidak boleh ya. Tidak boleh kawan-kawan ya. Saya cek lagi sedikit. Nah, karena apa? Karena ini akan menyangkut pemaknaan yang harus diterima oleh orang lain atau tidak begitu ya. Nah, Anda mengungkap fakta boleh, ini yang warna kuning boleh. Jadi ada 3 hal di sini yang bisa Anda masuk, yaitu kasus, fokus problem, sedikit eksploratif, ungkap fakta, selesai. Jadilah sebuah sistem ya. Nah, temanya khusus ya. Maka judul-judul skripsi di kakak kelas kalian itu spesial. Studi kasus di SD Impres, studi kasus di SMA, studi kasus di tempat wisata Dusun Semilir, studi kasus di Taman Kembang Celose, studi kasus di Jimbaran, studi kasus di Taman Wisata Watu Gajah. Nah, ini masih banyak yang belum dibuat. Kalian bisa buat di sana ya. Oke. Saya cek lagi. Ya. Oke, sebentar lagi kita akhiri kawan-kawanku. Ya, terakhir ada kuis buat kalian. Ya, ada kuis buat kalian, yaitu ini kawanku ya, kuis. Ada kuis, silahkan. Ya, ini kuisnya kawanku. Ya. Sebutkan metode dalam penelitian. Ada berapa macam golongan penelitian? Sebutkan pendekatan penelitian yang dapat digunakan. Oh ya, ada tambahan lagi 4 ya. 4. Ya, 4. Apa bedanya kuantitatif dan kualitatif? Kuis kelima, buat contoh, berilah contoh ya. Berilah contoh jawaban nomor 4. Ya, ini kuisnya kawan-kawanku. Silahkan dicatat baik-baik. Ini dikerjakan dalam waktu 1 minggu ya. Dalam waktu 1 minggu ya. Dalam waktu 1 minggu. Oh sorry. Ya. Oke kawanku. Oh sorry, putus ya. Ada kuis yang mesti dikerjakan dalam waktu 1 minggu ya. Ditulis, jangan bisa diketik, bisa dibuat dalam PowerPoint, bisa. Hasil dikirim email ya. Email saya yaitu Bambang @stekom.ac.id ya. Ini kuisnya kawan-kawanku, kuisnya ini ya, kuisnya ini ya. Ini kuisnya kawan, silahkan di screenshot atau dicatat ya. Ya, sebutkan metode dalam penelitian, apa saja metodenya. Ada berapa macam golongan penelitian? Sebutkan pendekatan penelitian yang digunakan. Apa perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif? Yang kelima, berilah contoh jawaban nomor 4 ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, silahkan saya open chat sekarang.
Ya, ini bisa di screenshot ya. Kalau dicatat nanti kesuwen ya toh. Nanti kelamaan ya, di screenshot saja, di screenshot ya. Di screenshot ya, bisa di screenshot nanti tinggal mengerjakan. Tulis tangan boleh, ketik boleh, pakai PowerPoint boleh. Nah, kalau PowerPoint tolong dikasih fotomu ya, fotomu yang cool dan funky ya. Nanti kirim ke email. Jadi saya ingat wajahnya Mbak Tessa, Mbak Ruth ya toh, Mbak Vike, Hafiza, Mas Joko, Mas Ali, ya toh, siapa lagi Mas Dendi, ya kan? Nah, saya akan bisa mengingati kalian karena lama kita tidak bersua, ya, lama tidak berjumpa. Oke, kawan-kawanku, sudah disalin atau sudah dicatat atau sudah di screenshot semua soal yang ada ini, kuis ini. Kalau sudah, nanti saya akan closing sebentar lagi. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam channel ini. Saya akan closing. Tetap jaga kesehatan ya, jaga jarak aman, selalu cuci tangan di air yang mengalir karena Jawa Tengah masih ada zona merah.
Oke kawan-kawanku, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan air yang mengalir, jaga jarak aman, pakai masker, jangan kemana-mana dulu karena di wilayah Jateng masih ada beberapa wilayah yang zona merah. Terima kasih sudah gabung, salam sukses, sampai jumpa lain kesempatan. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu dari saya. Atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain kesempatan.
17. Wow, 24.